Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi informasi berkaitan dengan pangkat dan jabatan guru serta perolehan angka kreditnya. Untuk itu Bapak Ibu simak penjelasannya supaya Bapak dan Ibu juga dapat menambah pengetahuan terkait dengan pangkat dan jabatan guru. Bapak dan Ibu, sesuai dengan Permendikbud nomor 38 tahun 2010 dan Per BKN 1 nomor tahun 2003, ini adalah tabel pangkat dan jabatan guru. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pangkat penata muda 3A, itu jabatannya adalah guru ahli pertama. Jadi guru ahli pertama itu ada dua pangkat, yaitu golongan pangkatnya penata muda 3A dan penata muda tingkat 1 3B. Nah, itu jabatannya guru ahli pertama. Kemudian untuk yang guru ahli muda, ya ini ahli muda ini Bapak Ibu. Ahli muda itu untuk pangkat penata 3C dan penata tingkat 1 3D. Ini jabatannya guru ahli muda. Sementara guru ahli pertama tadi disebutkan untuk 3A dan 3B namanya guru ahli pertama, yang membedakan itu di pangkatnya 3A dan 3B. Kemudian untuk yang pangkatnya pembina 4A, pembina tingkat 1 4B, pembina utama muda 4C, pangkatnya, sementara jabatannya itu guru ahli madya 4A, 4B, 4C. Jadi guru ahli madya itu ada tiga pangkat, 4A, 4B, dan 4C, namanya guru ahli madya. Kemudian untuk yang ahli utama itu untuk golongan ruang 4D dan 4E. Jadi sekali lagi dijelaskan bahwa untuk yang pangkatnya 3A, 3B itu namanya jabatannya guru ahli pertama. Kemudian 3C, 3D guru ahli muda. 4A, 4B, 4C guru ahli madya, kemudian 4D dan 4E guru ahli utama. Nah, banyak yang menemukan permasalahan berkaitan dengan penamaan jabatan pada SK yang tercantum. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum Per BKN 1 tahun 2023 itu penamaan jabatan pada SK yang Bapak Ibu terima, misal guru ahli pertama itu tidak ada ahlinya, tidak muncul ahlinya. Misalkan guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama. Nah, sekarang ada penambahan jadi guru ahli pertama, guru ahli muda, guru ahli madya, guru ahli utama. Nah, kalau seandainya Bapak dan Ibu masih tercantum pada SK jabatannya itu masih tidak muncul nama ahlinya, Bapak dan Ibu diwajibkan untuk melakukan peremajaan data terlebih dahulu pada SIASN. Jadi sekali lagi, lakukan peremajaan data jika data Bapak dan Ibu belum muncul ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Silakan lakukan peremajaan data melalui SIASN atau melalui BKD, BKPSDM di kabupaten kota masing-masing. Sebab Bapak dan Ibu, kalau seandainya ini tidak muncul, ketika Bapak dan Ibu membuat pak integrasi, itu tidak akan bisa terdeteksi. Kenapa? Karena ada perbedaan penamaan jabatan yang Bapak dan Ibu miliki. Silakan hubungi instansi induknya. Kalau yang guru ke dinas pendidikan, nanti oleh dinas pendidikan akan dilanjutkan ke BKD atau BKPSDM. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, untuk jenjang jabatan dan pemenuhan angka kreditnya, itu guru ahli pertama itu ketika mau naik pangkat, ahli pertama 3A naik pangkat ke 3B, itu membutuhkan angka kredit 50. Kemudian kalau 3B ke 3C, selain kebutuhan angka kredit 50, juga kebutuhan jenjang jabatannya itu jenjang jabatannya itu 200 kebutuhannya. Ya, kebutuhannya 200 jenjang jabatannya. Kemudian untuk ahli pertama 3B mau naik pangkat ke 3C, selain kebutuhan angka kredit 50 dan kebutuhan jabatan 200,
Bapak dan Ibu juga diwajibkan mengikuti uji kompetensi ya. Jadi kalau misalkan naik jenjang jabatan dari pertama ke muda itu diwajibkan mengikuti uji kompetensi. Kemudian dari muda ke madya, ke ahli muda ke ahli madya itu juga sama. Jadi yang ikut uji kompetensi itu apabila Bapak Ibu naik jenjang jabatan dari pertama ke muda atau dari 3B ke 3C, kemudian dari 3D ke 4A dan dari 4C ke 4D. Itu diwajibkan butuh mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Nah, Bapak dan Ibu, perolehan angka kredit saat ini itu tidak lagi memerlukan berkas yang seperti terdahulu, tetapi melalui proses kinerja. Nah, ini konversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan. Nah, Bapak dan Ibu, saat ini kan Bapak dan Ibu guru itu penyusunan sasaran kinerja pegawainya itu melalui platform Merdeka Mengajar. Lalu kemudian nanti datanya dialirkan ke e-kinerja melalui tombol Sinkro PMM. Ketika Bapak dan Ibu sudah dinilai predikat kinerjanya oleh Kepala Satuan Pendidikan, maka akan muncul di e-kinerja predikat kinerja Bapak dan Ibu. Kalau seandainya misalkan di predikat kinerja yang sudah dinilai oleh atasannya, Bapak dan Ibu untuk guru ahli pertama itu bernilai sangat baik, maka nilai angka kreditnya itu 18,75. Karena apa? Dinilai sangat baik, persentasenya itu 150%. Kalau baik itu 12,5, kemudian butuh perbaikan 9,38, kurang 50%, kurang nilainya 50%, nilainya 6,25, sangat kurang 25 atau 3,13. Nah, di sini kita bisa menghitung Bapak dan Ibu, kebutuhan kenaikan pangkat dari golongan 3A ke 3B itu butuhnya 50. Lalu kemudian Bapak dan Ibu dinilai oleh Kepala Satuan Pendidikan, oleh atasannya itu misalkan baik. Berarti nilai Bapak dan Ibu untuk naik pangkat baru 12,5. Kebutuhannya yaitu 50. Berarti kita membutuhkan 4 kali 12,5 untuk mencapai 50. Nah, kalau seandainya misalkan sangat baik, nilainya 18,75 untuk sampai 50 itu bisa 3 kali 18 7,75. Jadi Bapak Ibu bisa menghitung sendiri berapa nilai angka kredit yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu dan perolehannya itu tiap tahun pada kinerja PKN. Begitu juga dengan ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Apabila ahli muda dinilai sangat baik oleh atasannya, maka nilainya 37,50. Kebutuhannya itu 100 ya. Kebutuhannya 100 untuk naik pangkat, kemudian naik jenjang jabatannya apabila dari 3D ke 4A itu butuhnya 300. Ini adalah koefisien koefisien per tahun untuk nilai angka kredit pada e-kinerja. Tapi Bapak dan Ibu, untuk bisa naik pangkat maupun naik jenjang jabatan, Bapak dan Ibu di SKP-nya atau di kinerjanya itu minimal bernilai baik. Jadi kalau butuh perbaikan, sangat kurang itu tidak bisa ikut untuk dinaikkan pangkat ataupun jenjang jabatan. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.